Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat? Ya, Alhamdulillah ya, Ananda sehat semuanya. Semoga kita semua selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, istirahat yang teratur, dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari wabah COVID-19 yang masih merajalela. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar tatap muka seperti biasanya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita mengawalinya dengan membaca doa. Ayo, siapa yang bisa memimpin doa hari ini? Oke, silakan Rahmat, pimpin doanya ya. Terima kasih Rahmat sudah memimpin doa pagi ini. Semoga kegiatan kita hari ini bernilai ibadah dan ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah dunia dan akhirat. Baiklah, kita lanjutkan. Kita cek kehadiran hari ini ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semuanya kah? Oh iya, hadir semuanya. Alhamdulillah sudah hadir semuanya. Kita bisa melanjutkan pelajaran kita hari ini dengan materi yang baru. Nah, yaitu materi besaran, satuan, dan alat ukur. Nah, kita lihat dulu apa sih tujuan kita untuk mempelajari materi ini. Nah, ini dia. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran ini, diharapkan Anda semuanya yang pertama itu dapat mengidentifikasi perbedaan antara besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian, Ananda diharapkan mampu menentukan satuan dan dimensinya dengan benar. Selanjutnya, Ananda juga diharapkan dapat menggunakan alat ukur dalam pengukuran besaran fisika dengan tepat. Dan yang terakhir, Ananda diharapkan mampu membuat tabel besaran, alat ukur, serta cara mengukurnya dengan benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, ada yang akan ditanyakan? Oke, kalau tidak, mari kita lanjutkan. Nah, kegiatan yang kita lakukan pada hari ini, yang pertama, Ibu mau melihat dulu kemampuan dari Ananda semuanya. Kemampuan awal dari Ananda mengenai besaran, satuan, dan alat ukur ini. Karena materi ini sudah Ananda pelajari di kelas 7 ya, waktu di SMP. Nah, sekarang kita ulang lagi. Kita panggil lagi bagaimana kemampuan Ananda yang masih ada sekarang ini. Semuanya sudah aman saja ya. Nah, silakan Ananda lakukan pretestnya di kelas Edmodo. Nah, pada kuis Edmodo sudah diposting di kelas Edmodo Ananda masing-masing. Silakan login di Edmodonya dan kerjakan kuis pretest untuk hari ini. Waktunya 10 menit. Nah, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Oke, sekarang kita lanjutkan kegiatan kita. Setelah Ananda melakukan pretest, hasilnya sudah ada. Nah, kita lanjutkan ke kegiatan kita hari ini. Yang pertama kita lihat adalah orientasi masalahnya. Masalah apa sih sebenarnya yang ada pada besaran dan satuan ini? Nah, kita lihat ini. Nah, coba Anda perhatikan gambar yang ada di slide ini. Nah, apa yang terlihat? Nah, apa yang sedang mereka lakukan? Menurut Ananda, apakah yang mereka lakukan ini sudah benar? Nah, apa tujuannya mereka melakukan ini? Nah, itu pertanyaan yang akan Ibu berikan kepada Ananda. Silakan Ananda jawab di LKPD Ananda. Ini sudah ada di LKPD. LKPD-nya sudah di-download atau belum? Selanjutnya, silakan amati video berikut ini. Cara menggunakan mikrometer. Kalibrasi 0 mikrometer. Putar raket stopper sampai anvil dan spindle bersentuhan. Putar raket stopper 2 atau 3 kali sampai diperoleh penekanan yang cukup. Kunci spindle pada posisi ini dengan lock clamp. Periksa apakah garis 0 pada skala timbel segaris dengan garis horizontal pada outer sleeve. Putar outer sleeve dengan kunci penyetel sampai tanda 0 pada timbel lurus dengan garis horizontal pada outer sleeve. Mengukur benda ukur.
Posisikan benda ukur di antara spindle dan anvil mikrometer. Putar timbal mikrometer sampai spindle dan anvil menyentuh benda ukur. Putar reket sampai berbunyi klik sebanyak 5 kali. Kunci mikrometer dengan menggeser pengunci mikrometer. Baca hasil pengukurannya. Nah, itu video mengenai cara penggunaan mikrometer skrup. Nah, sekarang kita lihat video yang kedua, yaitu video mengenai jangka Ini sorong. kita akan Silakan mengulik diamati. tutorial cara menghitung diameter piston menggunakan jangka sorong. Pertama-tama ini dari titik 0 dihitung. Ini saya akan menghitung diameter piston Tiger overseas berapa itu kurang tahu, nggak ada overseasnya soalnya. Ini 6 dari 6 1 2 3 4 5 6 berarti ini piston diameter 66, dan kita akan ya ini menghitung ini cukup mudah, cukup ini hitung dari angka 0 0 0 1 2 3 4 5 6 dan hitung garisnya 1 2 3 4 5 6, dan diameter piston ini 66, dan kita akan mengukur diameter buring. Ini saya mengukur buring Vega. Setelah mengamati permasalahan tersebut, apakah yang bisa Anda simpulkan dari gambar dan video yang sudah ditayangkan? Nah, susunlah kesimpulan-kesimpulan Anda itu nantinya sebagai bahan Anda untuk mengisi LKPD nanti. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam kelompok. Nah, itu sudah bagi kelompoknya berdasarkan hasil pretest yang Anda lakukan tadi. Nah, sekarang silakan bergabung bersama teman kelompoknya. Tugas Anda untuk kegiatan sekarang adalah bersama teman kelompok Anda melakukan kegiatan yang ada pada LKPD ini. Nah, LKPD kita adalah LKPD besaran satuan dan alat ukur. Nah, LKPD ini sudah Ibu tautkan di postingan Edmodo. Nah, tentunya Anda sudah melihat kan? Nah, sudah di-download. Nah, sekarang Anda tinggal memakai LKPD tersebut. Nah, kita lihat LKPD-nya nanti di sini. Silakan tulis nama anggota kelompoknya. Silakan baca dulu petunjuk belajar dari LKPD-nya. Nah, ini adalah kompetensi yang akan dicapai. Kita lanjut saja ke kegiatan inti ya. Ini yang pertama, orientasi masalah. Ada beberapa masalah yang akan Ananda selesaikan. Ananda ambil kesimpulannya nanti. Yang pertama, silakan dibaca, ini orientasi masalahnya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada pada masalah-masalah tersebut. Ananda sudah paham bagaimana cara menyelesaikan LKPD-nya? Kalau ada yang ragu, silakan ditanyakan. Nah, sekarang silakan bersama teman kelompoknya mengisi dan mengerjakan kegiatan-kegiatan yang ada pada LKPD ini. Dan jangan lupa jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD dan lakukan kegiatan sesuai dengan instruksi yang ada pada LKPD ini. Ada kesulitan dalam mengisi LKPD-nya? Oh iya, bagaimana anak? Kesulitan dalam menyelesaikan cara mengukur. Oh, oke. Untuk mengisi tabel ini, ada tabel alat ukur, benda yang diukur, dan cara mengukur. Nah, di sini kamu buat bagaimana cara menggunakan alat tersebut. Silahkan dideskripsikan. Misalkan bagaimana cara menggunakan mistar. Nah, deskripsikanlah langkah-langkah yang kamu lakukan dalam menggunakan mistar tersebut. Nah, dan nyatakan juga nanti satuannya. Satuan mistar itu apa? Nah, demikian juga jangka sorong, mikrometer skrup, neraca, dan termometer. Jika mengalami kesulitan, silahkan buka literaturnya lagi. Bahan ajar juga sudah Ibu posting di Edmodo, silahkan baca dan pahami. Setelah itu silahkan gunakan hasil dari literatur yang kamu dapatkan untuk menjawab LKPD yang sudah disediakan ini. Nah, masih ada yang akan ditanyakan? Ana, apakah sudah mengerti dengan pertanyaannya tadi? Sudah mengerti? Oh, sudah.
Nah, jawaban yang diberikan tadi sudah menjawab pertanyaan Ana. Apakah ada yang lain yang akan ditanyakan? Setelah menjawab semua pertanyaan dan melakukan kegiatan, nah jangan lupa buat kesimpulan yang sudah didapatkan. Nah, berdasarkan hipotesis awal, tujuan kegiatan dan hasil yang telah didapatkan, kamu rangkum menjadi sebuah kesimpulan. Nah, lakukan kegiatan tersebut bersama dengan kelompok. Nah, jika sudah selesai melakukan diskusi kelompoknya, silakan persiapkan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Nah, sekarang kelompok mana yang pertama? Oke, silakan kelompok satu akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dan silakan Ananda yang lain tanggapi hasil dari kelompok satu ini. Nah, simak dan beri tanggapannya. Hasil presentasinya sudah bagus, Anda sudah bisa menampilkan hasilnya dan sudah bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Nah, dari hasil yang Anda sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa segala sesuatu yang dapat diukur itu kita namakan dengan besaran. Nah, besaran tersebut memiliki satuannya masing-masing dan setiap besaran bisa kita ukur menggunakan alat ukur tertentu. Kita harus melakukan pengukuran dengan alat yang tepat. Contohnya saja kita mengukur massa harus dengan timbangan. Tidak mungkin kan kita mengukur massa dengan meteran? Nah, untuk besaran satuan dan alat ukur ini, satuan yang dimiliki oleh besaran-besaran memiliki tingkatan-tingkatan tertentu yang nantinya akan kita lakukan konversi satuan. Nah, Anda semua sudah menyimpulkan dengan bagus apa itu besaran, satuan, konversi satuan, dimensi, dan alat ukur yang tepat. Nah, benar saja, alat ukur yang tepat untuk mengukur panjang benda itu bisa kita gunakan mistar atau meteran, jangka sorong, ataupun mikrometeroskop. Dengan ketelitian masing-masing alat ukur itu berbeda. Yang paling teliti itu adalah, ya benar, mikrometeroskop, jangka sorong, dan baru terakhir adalah mistar. Nah, ada yang ditanyakan lagi anak-anak ibu semuanya? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita ulang lagi kesimpulannya. Yang pertama, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan angka dan memiliki nilai. Satuan yang dipakai adalah satuan yang baku. Tidak bisa lagi kita mengukur dengan jengkal, tidak bisa mengukur dengan hasta, tidak bisa juga mengukur suhu menggunakan telapak tangan. Nah, alat ukur yang tepat untuk mengukur alat-alat ukur, massa diukur dengan neraca, suhu diukur dengan termometer, watt arus diukur dengan ampermeter, dan sebagainya. Dari besaran-besaran tersebut dapat kita kelompokkan menjadi dua besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok ada 7, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, intensitas cahaya, jumlah zat, dan apa satu lagi? Ibu lupa? Ulang lagi. Panjang, massa, waktu, suhu, jumlah zat, watt arus, dan intensitas cahaya. Nah, selain dari yang 7 tersebut adalah besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang kita turunkan dari besaran pokok. Nah, demikianlah hasil pembelajaran kita hari ini. Semoga yang telah kita pelajari bermanfaat bagi Ibu sendiri dan bagi Anda semuanya. Untuk mengecek lagi kemampuan Anda setelah melakukan pembelajaran, silahkan lakukan lagi kegiatan post-test. Tadi sebelum pembelajaran Anda sudah melakukan pre-test, setelah pembelajaran silahkan lakukan post-test yang sudah ada di kelas Edmodo Anda masing-masing. Oke, silahkan kerjakan sekarang di Edmodonya masing-masing. Anda sudah selesai melakukan post-testnya, nah berarti selesai juga kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, semoga pembelajaran hari ini bernilai ibadah dan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk minggu depan silakan Ananda persiapkan dirinya untuk materi pengukuran. Nah, kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.